Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka dulu dong ininya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 orang ya? Syukran hamdan lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan, kaifa halukum? Alhamdulillah la'alakum bi khairin insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim fi hadhil qanat online insyaallah. Dan untuk pertemuan ini langsung saja karena kita waktunya sangat terbatas ya. Insyaallah kita sampai sampai jam 2. Berikut Ustadz akan sebelum dimulai qabla nabda dirasatan al-yaum hayan naftatih dirasatan bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Langsung saja. Silahkan yang sudah ada buku, khususnya yang di asrama dibuka bukunya. Kemudian yang di rumah juga silahkan dibuka PDF-nya nih. Kepala sekolah kita sudah hadir. Ustaz Dery. Silakan diperhatikan. Insya Allah kita akan sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya telah Ustaz sampaikan bahwa di kelas 3 ini kita akan menggunakan buku Durusul Lughat jilid 2 dan buku tersebut sudah antum miliki semuanya insya Allah. Dan sebelum dimulai juga Ustaz sampaikan sebagaimana yang sering terjadi ya. Jadi kebanyakan, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Berkaitan dengan pemeliharaan buku, silahkan dijaga dengan baik. Itu buku antum semua. Jangan sampai hilang. Itu aja sih, jangan sampai hilang. Karena kebiasaannya bukunya kemana hilang dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi lagi. Kalaupun misalkan hilang, nanti silahkan antum beli lagi aja ya. Karena buku yang ini gratis, nanti untuk buku yang kedua karena hilang, itu mah harus beli sendiri, silahkan. Baik, langsung saja. Boleh dibuka di Ad-Darsul Awalu, pelajaran yang pertama. Taib, sudah dibuka Ikhwan? Silahkan dibuka dulu. Ustaz akan presentasikan juga Taib. Mohon di respon dulu nih, dibuka dulu speakernya, kelihatan ininya, sudah terlihat? Oke, sudah ya. Oke, sip. Baik, sebelum ke Ad-Darsul Awal, coba diperhatikan. Di sini ada hal yang sangat penting Ustadz sampaikan di awal, berkaitan dengan struktur bahasa atau istilah-istilah yang sering antum dan antuna sering antum terbalik ya. Maksud terbalik itu sering ketukar istilah bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Ini sedikit saja sebagai pengantar sebelum nanti kita ke materi. Nah, di dalam bahasa Arab itu hampir sama istilahnya dengan bahasa Indonesia. Jadi ada struktur bahasa dalam bahasa Arab itu, ada huruf, kemudian nanti ada kata dan ada kalimat. Nah, untuk yang pertama di sini ada yang bercetak merah dan ada yang bercetak putih. Ini Ustadz bedakan. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Arab. Perhatikan di yang pertama, istilah-istilah ini mungkin antum sudah paham ya. Cuma nanti di yang kedua dan ketiganya sering tertukar. Maka untuk itu diperhatikan. Nah, istilah huruf dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu sama aja. Artinya dia kalau dalam bahasa Indonesia ya huruf itu A, B, C dan lain sebagainya. Nah, untuk bahasa Arab sendiri, huruf itu pada dasarnya sama. Ada alif, ada ba, ada ta. Cuma di dalam bahasa Arab, perhatikan ini tabel yang di bawah.
huruf itu terbagi menjadi dua. Dua itu gimana? Gini atau gini? Gini ya. Huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf yang bermakna atau yang kita kenal dengan huruf jar. Contohnya seperti apa? Ya min, ila, dan lain sebagainya ya. Min, ila, an, ala. Min artinya dari, ila ke an dari, seperti itu. Dan yang kedua, huruf yang atau istilahnya bermakna ini huruf ma'ani. Yang kedua ada huruf mabani. Artinya dia huruf itu hanya sebagai pembangun kata saja. Artinya dia tidak bermakna atau yang kita kenal dengan huruf hijaiyah, alif, batasa, dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Secara umum sama istilah huruf dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Itu yang pertama. Jadi satuan terkecil dari bahasa itu adalah huruf. Kemudian yang kedua, satuan terkecil atau gabungan beberapa huruf dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata. Adapun dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah apa? Kalimat. Nah, ini misalkan kata dalam bahasa Indonesia gabungan dari huruf U, M, A, dan R. Umar. Dalam bahasa Arab disebutnya kalimat gabungan dari huruf Ain, Mim, dan Ro. Umar. Nah, seperti itu ya. Paham tum semuanya? Coba dibuka lagi ininya, soundnya, audionya dibuka. Oke. Penjelasannya jelas ya? Kedengaran ya? Oke, sip. Oke, yang ketiga, gabungan dari kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia disebut dengan berarti gabungan kata disebut kalimat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Misalkan kata Umar plus makan plus roti. Umar makan roti. Nah, itu disebut nanti kalimat. Tapi dalam bahasa Arab, gabungan beberapa kata atau kalimat itu istilahnya adalah jumlah. Oke ya. Misalkan kita terjemahkan Umar makan roti itu bahasa Arabnya akala Umaru al-khubja. Umar makan roti. Nah, ini ya yang ingin Ustadz tekankan adalah di istilah kata dan kalimat bahasa Indonesia dan kalimat dan jumlah dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu. Kalau di dalam bahasa Arab sendiri sebenarnya huruf dibagi menjadi dua. Tadi ada huruf mani, ada huruf mabani. Kemudian kalimat dibagi menjadi tiga. Isim, fiil, dan huruf. Kemudian jumlah juga dibagi lagi kalau bahasa Arab. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Taib. Sampai di sini, ikhwan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup ya, insya Allah ya, paham semuanya. Silahkan dicatat, ini tuh bukan hanya di polongo, dilihat doang. Dicatat, boleh dicatat, silahkan. Itu ya. Summa nastamiru ila al-madah. Kita akan lanjutkan ke materi kita hari ini. Materi intinya yaitu tentang pelajaran 1. Baik, silakan dibuka bukunya. Ini lumayan rada panjang, jadi untuk pertemuan ini kita akan perhatikan di sini ada beberapa catatan yang ingin Ustaz sampaikan. Yang pertama yang akan kita capai pada kesempatan hari ini